code to the vault. Hey mate, fancy a joyride? Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat. Selamat datang kembali. Nobar santuy. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Legacy of mantan agen pasukan khusus M16 yang terpaksa kembali ke jalan kotor agar dapat mengungkap kebenaran yang mengejutkan tentang sebuah misi di masa lalunya yang telah gagal. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang agen M16 yang bernama Martin Baxter yang sedang bertugas mengawasi targetnya. Film Legacy dimulai dengan Martin Baxter, seorang agen dari M16 yang ditugaskan untuk mengawasi target tertentu. Dalam misi ini, tugasnya adalah mengambil sebuah jeep yang akan diserahkan oleh target kepada seorang wanita yang ternyata adalah istrinya sendiri, Olga. Ketegangan meningkat ketika Martin melihat istri dan rekannya yang bernama Egor hadir di lokasi yang sama. Ketika target menyerahkan selembar kertas kepada Olga, situasi semakin memburuk dengan munculnya serangan dari pihak lain, memaksa Martin untuk bertindak cepat. Martin yang terpojok mencoba meminta bantuan pada rekan-rekannya. Namun tanpa diduga, semua rekannya telah terbunuh. Dalam situasi berbahaya, Martin meminta bantuan dari rekan-rekannya, hanya untuk menemukan bahwa mereka telah dibunuh oleh pihak musuh. Ini menempatkannya dalam posisi yang sangat membahayakan, di mana dia harus bergantung pada keberanian dan keterampilannya untuk menyelamatkan Olga dan menyelesaikan misi. Setelah berhasil mengatasi beberapa penyerang, Martin terpaksa membuang semua senjatanya untuk menyelamatkan Olga dari situasi yang mengancam jiwa. Meskipun dia berhasil mengambil kembali barang yang dicarinya, konsekuensi dari tindakan ini akan membebani hidupnya pada masa depan. Beberapa tahun setelah peristiwa tragis tersebut, Martin mencoba memulai hidup baru. Dia kini bekerja sebagai petarung jalanan demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Karakter Martin berkembang dari seorang agen terlatih menjadi individu yang berjuang untuk bertahan hidup. When he gets tired, move in for the knockout. He's got the range, but you got the power. It's Richie May. Dalam langkah yang menarik, anaknya Lisa mengetahui bahwa ayahnya akan bertarung di pertandingan dan malah bertaruh melawan Martin. Ketegangan antara mereka berkembang ketika Lisa mencoba menyampaikan bahwa Martin belum sepenuhnya fokus pada apa yang dia lakukan. It's 500. Richie May. Ketika Martin kembali ke situasi berbahaya, dia bertemu dengan Sasha, putri dari Egor. Hal ini mengingatkan Martin akan masa lalunya dan misi yang tidak pernah selesai. Sasha ingin melanjutkan misi ayahnya untuk menemukan file penting yang hilang. Martin berusaha melindungi Sasha sambil mencari cara untuk mengungkap kebenaran. Meskipun risiko yang dihadapi semakin meningkat, interaksi yang rumit antara mereka menunjukkan dampak dari masa lalu Martin dan perasaannya terhadap orang-orang yang terlibat. Di tengah percakapan tersebut, tiba-tiba sekelompok orang bersenjata menyerang mereka. Pada akhirnya Martin berhasil melumpuhkan kedua pria tersebut, namun sangat disayangkan karena kejadian itu Martin harus kehilangan Sasha. Martin yang khawatir dengan keselamatan anaknya, dia pun segera bergegas pulang untuk mengecek keadaan anaknya. Secara mengejutkan ketika sampai di rumahnya, Martin melihat bahwa ada seorang pria yang merupakan atasan Martin dari agen M16 yang bernama Trevor sudah ada di situ, dengan salah satu anak buahnya yang bernama Edward. Di situ Trevor yang tahu pertemuan Martin dengan Sasha tentu saja menanyakan kepada Martin apakah Sasha kini sedang mencari file yang sudah tidak mau terlibat dengan pertempuran. Saat Martin memasukkan semua barang bawaannya ke dalam bagasi mobil,
Tanpa diduga dari arah belakang muncul seorang pria yang langsung memukulnya. Beberapa waktu kemudian Martin yang tertangkap dibawa ke hadapan seorang agen Rusia yang bernama Tatana yang telah membaca latar belakang Martin. Sangat terkejut karena Martin merupakan seorang agen yang hebat. Ternyata maksud Tatiana menculik Martin tidak lain hanya membutuhkan informasi di mana file itu berada. Karena tidak mau terlibat dalam masalah tersebut, Martin pun kemudian mengelak dan membuat Tatiana langsung menyiksanya. Where does she hide them? Tatiana memberi waktu pada Martin untuk membawa mereka dalam 3 hari ke depan. Setelah itu Martin pun dikembalikan ke rumahnya, lalu Martin segera pergi ke suatu tempat. Di sisi lain, terlihat War yang telah memasang alat penyadap di mobil Martin langsung segera mengikuti kemana Martin pergi. Ternyata Martin pergi ke sebuah klub malam yang terletak di pusat kota. Saat Edward mencoba untuk memberi kabar pada Trevor, Martin tiba-tiba sudah ada di hadapan Edward melalui pintu belakang. Martin menghampiri si bartender untuk menanyakan keberadaan seseorang. Mengetahui kalau Martin mencarinya, orang itu pun langsung menyuruh untuk Mar masuk ke suatu ruangan. Pada kesempatan itu, Martin menanyakan keberadaan dari Sasha. Wow, boleh boy. Hasit. Setelah menghabisi Stephen dan para penjaga, Martin segera pergi ke lokasi tempat di mana Sasha saat ini. Di waktu yang bersamaan terlihat Tatiana yang membawa Lisa ke kediamannya dan dia beralibi bahwa dirinya adalah rekan dari Martin agar tidak dicurigai Lisa. I want a berry smoothie. Принеси ягодный смузи. So he ties his opponent's arms and pushes. He's in close but can't get. Think this Smoky Joe will win? I'd put cash on it. 70 to 30 odds. Sementara di tempat lain, Martin yang tiba di lokasi segera menyuruh Sasha untuk menyerahkan ponselnya di situ. Martin menghancurkan ponsel Sasha agar pihak lain tidak dapat mengetahui lokasi mereka. Untuk membalas kematian Egor, Sasha berniat untuk menerbitkan file-file yang mereka cari saat ini. Di tengah perjalanan, Sasha mengatakan kalau file yang mereka cari berada di sebuah ban yang hanya diketahui oleh Sasha. Namun kode atau alamat untuk membuka loker tempat file tersimpan itu berada di sebuah buku catatan yang telah dia bakar. Where is this bank, Sasha? I'm the only one who knows. The address of the bank was in his logbook. Mendengar hal tersebut, Martin yang teringat dengan secari kertas yang diberikan pada Olga sebelum penyerangan terjadi, dia pun segera membawa Sasha ke suatu tempat. Ternyata Martin membawa Sasha ke sebuah tempat persembunyian dari M16. Fuck's sake, taking a nap while on duty. Di situ Martin mengancam si ahli pertas yang bernama Tom untuk masuk ke dalam sistem CIA. Di dalam berkas-berkas yang mereka dapat, Martin melihat bahwa kertas tersebut masih dipegang oleh Olga yang akibat peristiwa sebelumnya. Martin yang tahu kalau kertas itu berisi kode yang dibutuhkan dia. Sementara di luar gedung yang melihat banyaknya pasukan khusus, dia pun segera meminta Martin untuk segera pergi dari sana. Tidak lama kemudian TR yang baru tiba dan tahu kalau Martin kini sedang menyandera Tom. Martin segera keluar dari dalam loker secara perlahan. Akan tetapi, terlihat salah satu agen yang tahu tipu daya Martin seketika langsung menyerangnya. Edward yang mendengar suara kegaduhan segera menelusuri tempat itu dan bertemu dengan Martin, lalu mereka pun bertarung meskipun telah dikepung. Martin bisa lolos keluar dari tempat tersebut dengan tergesa-gesa. Martin pun langsung menghampiri Sasha dan pergi melarikan diri. Tidak lama kemudian Trevor bersama agen M16 lain yang sedari tadi membuntuti mereka. Tiba di luar gedung dan langsung menyuruh Martin untuk keluar menyerahkan diri karena tidak ada jalan lain lagi. Sasha pun mencoba seolah-olah dirinya menyandera Martin agar Trav pergi dari tempat itu. Akan tetapi tampaknya Trav yang merasa kalau itu semua cuma omong kosong saja. Dia pun tidak menuruti permintaan Sasha. Oleh karena itu, Sasha pun berterus terang kalau hanya dirinya lah yang tahu di mana keberadaan file tersebut.
sambil mengancam kalau Sasa akan menembak dirinya sendiri. Tanpa diduga, ancaman Sasa tersebut dapat dengan mudah membuat Trav dan pasukannya tidak bisa berbuat apa-apa. Okay. Sasa dan juga Martin kabur melarikan diri. Penasaran dengan apa yang dilakukan Martin di tempat persembunyian mereka, Trav yang baru tiba pun meminta Tom untuk mencari kode yang dicari Martin. Sementara itu, di sisi lain Martin dan Sasa yang baru tiba di sebuah lokasi memberikan mobil yang mereka kendarai pada beberapa pemuda di sana untuk mengelabui kelompok Trevor. Dan benar saja, tidak lama kemudian salah satu anak buah Trevor yang kehilangan keberadaan Martin segera menghubungi Trevor. Ternyata Martin dan juga Sasa berniat untuk pergi ke luar negeri menggunakan password. Di waktu itu Lisa yang melihat sebuah gelang yang dipakai oleh Tatiana pun menanyakan, apakah gelang itu milik anak Tatiana? Bukannya menjawab pertanyaan Lisa, Tatiana yang belum mendapat kabar dari Martin seketika menghubungi Martin untuk meminta kepastian dari tugasnya kali ini. Nobody's trying to trick anyone here, okay? Say hello to your father. Dad? I want him to keep a close eye on them. Setibanya di Ukraina dengan menggunakan password milik seorang penumpang yang mereka curi, Sasa dan Martin menyewa sebuah mobil. Akan tetapi tanpa mereka sadari, terdapat beberapa orang suruhan Trevor yang mengikuti mereka setelah sekian lama mengikuti Martin dan juga Sasa. Tidak mau target mereka pergi, Trevor segera meminta para anak buahnya untuk menyerang dan menangkap mereka berdua. Beruntung sebelum hal itu terjadi, dan meski mendapat luka tembak di lengannya, Martin dan Sasa bisa pergi melarikan diri. Beberapa waktu kemudian, di tempat yang aman Sasa yang sedang mengobati luka Martin tiba-tiba mengambil senjata yang dibawa Martin. Di situ Sasa yang tidak percaya kepada Martin berniat untuk menghabisi Martin. Dengan terpaksa Martin yang mendapat todongan pistol harus jujur kalau anaknya yaitu Lisa berhasil disandra oleh NN Rusia. Oleh karena itu, Martin harus membawa file yang dibawa Sasa ke hadapan mereka demi keselamatan Lisa. Mengetahui hal itu, Sasa yang tidak percaya justru menembak Martin. Tidak lama dari itu, Martin yang baru tersadar mendapat telepon dari Tatiana. Dalam panggilan tersebut, Tatiana yang merasa sudah cukup waktunya untuk Martin mendapatkan file yang mereka cari. Dia pun menyuruh Martin untuk segera menyelesaikan misinya malam nanti. Here, talk to your father. When are you coming to get me? All right, Martin. We meet at 10 p.m. No funny. Martin yang kebingungan tiba-tiba mendapat sebuah ide. Saat melihat selembaran kertas berisi tempat penyewaan mobil dengan tergesa-gesa, Martin pun segera bergegas pergi ke bandara untuk mencari tahu di mana Sasa saat ini. Tetapi sebelum itu Martin terlebih dahulu menghubungi Trevor untuk meminta bantuan. Ketika tiba di bandara, tanpa banyak bicara Martin mengancam seorang pegawai di sana untuk mencari tahu di mana lokasi mobil yang dulu Sasa pinjam. Sasa yang melihat Martin pun berusaha kabur melarikan diri. Meskipun Sasa berlari kencang, dia berhasil dilumpuhkan oleh Martin agar mereka tidak ketahuan. Martin pun membawa Sasa ke dalam sebuah mobil yang berhasil dia curi di sebuah hotel tempat mereka menginap sebelumnya. Martin menyandra Sasa sembari merekamnya bersama dengan file yang mereka cari. Setelah itu, Martin bergegas untuk pergi menghampiri Tatiana dan kelompoknya yang telah menunggu Martin di suatu tempat. Setibanya di lokasi pertemuan, Martin pun sontak meminta Tatiana untuk menyerahkan Lisa. Sebelum Lisa menghampiri Martin, Tatiana terlebih dahulu memberikan sebuah gelang pemberian anaknya kepada Lisa. Kemudian setelah itu, Martin memberikan sebuah tautan video berisi Sasa yang ditawan bersama file yang mereka cari. Melihat hal tersebut, Tatiana segera menyuruh anak buahnya untuk pergi ke lokasi agar membawa Sasa serta file tersebut. Setelah para anak buahnya telah pergi, secara mengejutkan Martin memberi sebuah aba-aba yang membuat Sasa yang ternyata ada di situ segera menyerang kelompok Tatiana. Meskipun Martin telah berhasil melumpuhkan semua kelompok Tatiana, dan Sasa pun berhasil disandra oleh Tatiana. Saat Martin melempar kotak berisi file itu dan akan menembak Tatiana, Martin tiba-tiba mengurungkan niatnya. Mengingat peristiwa kelam di masa lalu, melihat sang ayah terluka dan Sasa akan dieksekusi secara mengejutkan, Lisa langsung menembak Tatiana. Tidak lama dari itu, Trevor serta para anak buahnya tiba-tiba mengepung dan berniat untuk mengambil file yang dibawa oleh Sasa. Tidak mau hal itu terjadi, Sasa segera melarikan diri melompat dari atas jembatan.
Beberapa waktu kemudian untuk menjaga keselamatan ayahnya di dalam penjara, Lisa nekat memberikan sebuah salinan file yang diberikan oleh Sasha kepada Trevor. Ternyata selama Martin berada di dalam penjara, Lisa yang dirawat oleh ibu asuhnya kerap kali bertukar pesan dengan Sasha. Sebulan kemudian terlihat di sebuah acara televisi, dari semua yang diterbitkan oleh Sasha, terjadi unjuk rasa di wilayah Rusia dan Amerika, hingga kejadian tersebut menggegerkan dunia. Karena Sasha berhasil membongkar sindikat busuk sampai ke akar-akarnya. International press, stand together, unified for free speech. If not, lies will be our history.